Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian ba'da subuh Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan kembali dalam majelis yang baik ini. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua senantiasa dipelihara, dibimbing dalam keadaan sehat walafiat. Taufik hidayah Allah menyertai kita sehingga kita tetap istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberi sehat, selamat oleh Allah. Terutama kita diberi kesempatan untuk terus mampu mengevaluasi diri kita, muhasabah, agar apa yang kita persiapkan bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bekal yang terbaik. Tentunya bekal yang bisa membawa keselamatan kita dunia dan akhirat kita. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Al-ayah. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, barang siapa yang berkeinginan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah, kata Allah, ia mengerjakan amal saleh, dan hendaklah jangan mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah esensi daripada nilai ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada dua hal yang menjadikan amalan ibadah seorang manusia, seorang hamba Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dipersyaratkan itu bahwa setiap amal ibadah kita mesti kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua, amalan yang kita kerjakan itu sesuatu yang mengikuti sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau disebut dengan ittiba Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, yang pertama ikhlas kita sebut tadi. Di dalam kitab Madarijus Salikin diungkapkan tentang makna ikhlas.
Al-ikhlasu alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwahu. Yang disebut dengan ikhlas itu adalah engkau tidak mencari yang melihat atas amalmu selain Allah, dan tidak mencari yang memberi ganjaran atas amalmu selain Allah. Jadi hanya Allah menjadi tujuan kita. Sekalipun dunia tidak mencatat dengan tinta emas atas setiap perbuatan amal kita, yakin bahwa semua dilihat oleh Allah. Walaupun dunia tidak memberikan penghargaan atas semua pengorbanan yang dilakukan oleh kita, yakin bahwa balasan itu hanya cukup saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu esensi daripada nilai sebuah keikhlasan. Artinya bukan karena makhluk, bukan karena dunia, bukan karena orang, bukan karena siapa-siapa. Artinya saya hadir di majelis ini karena Allah, bukan malu sama tetangga kalau saya tidak hadir. Nanti ditanya kemana Pak, kok tidak hadir? Padahal tidak ada kegiatan, tidak ada kesibukan, kondisinya sehat. Kalau saya tidak datang, malulah sama tetangga saya. Masuk enggak datang ke masjid, masuk tidak hadir. Berarti masih ada gambaran apa yang menjadi motif dia, yang memacu dia di dalam hatinya. Masih ada di situ gambaran dunianya yang menjadikan latar belakang dia hadir di majelis, hadir di masjid untuk sholat berjamaah di masjid. Tetapi ikhlas itu semua adalah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi orang itu ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu para ulama menegaskan ada ciri di antara orang yang ikhlas. Apa itu? Yang pertama, khaufuhum fil amal. Dia merasa khawatir terhadap amal yang dikerjakan. Ada istilah begini, Pak. Khawatir itu, saya sudah beramal, apakah amal saya ini diterima oleh Allah atau tidak? Walaupun kita harus punya keyakinan bahwa setiap amalan kita ini diterima oleh Allah, tetap harus punya keyakinan amal kita ini diterima oleh Allah. Kesibukan kita ini menjadi investasi akhirat semua, yakin diterima oleh Allah. Tapi dia khawatir amal yang diperbuatnya itu lalu hilang nilai pahalanya, lalu gagal semuanya. Kenapa? Ya, karena ada hal-hal lain yang menggerogoti nilai daripada sebuah keikhlasan. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, aktama hasanataka usdud min sayyiatika, yaitu bagaimana dia selalu menyembunyikan amal kebaikannya yang dikerjakan tersebut, sebagaimana menyembunyikan amal keburukannya. Ada istilah orang ikhlas itu seperti panjenengan ke toilet. Apa yang panjenengan buang itu dari hajat besar, sekalipun tadi siang atau kemarin kita makan makanan yang paling enak, ternyata kita buang hajat itu, kita tak pernah tengok, nggak pernah lihat
apa yang keluar itu? Seperti apa? Apakah jadi permatakah? Tidak. Semua lupakan, semua tak pernah kita ingat. Jadi orang ikhlas itu ada yang seolah-olah memberikan sebuah dorongan kepada kita. Ikhlas itu seperti orang buang hajat. Setelah dia beramal, setelah dia buang hajat, sudah lupakan, tidak perlu diceritakan, tidak perlu diingat-ingat. Makanya ada dalam makna ini, hendaklah bisa menyembunyikan amal baik itu, sebagaimana engkau bersembunyi ketika engkau melakukan amal-amal buruk. Kita masih bisa mengatakan alhamdulillah, Pak. Ada orang mau berbuat jahat, berbuat tidak baik, sembunyi-sembunyi. Itu masih ada rada takut gitu, rasa takutnya masih ada. Entah takut kepada Allah atau takut ketahuan sama orang. Itu masih mendingan katanya. Sekarang ini orang berbuat maksiat, berbuat jahat terang-terangan, bayangkan itu. Nekat bahasanya, terang-terangan. Di mana letak Allahnya? Tak menganggap ada orang. Makanya dulu saya masih kecil itu diajarkan oleh orang tua itu adab. Jadi sebenarnya kalau ada anak sekolah, murid, siswa kita bertemu dengan gurunya dengan sedikit membungkuk lalu mengucapkan assalamualaikum Pak Ustadz, Bu Ustazah, selamat pagi, lalu membungkuk atau menundukkan kepalanya sambil mengucapkan salam, bahkan dia menyalami, itu adab. Atau mungkin ada orang yang lebih sepuh, lebih senior sedang duduk, lalu dia mau lewat dengan mengucapkan nyun sewu, numpang lewat bah, numpang lewat Pak Bu, dengan menundukkan bungkukan badannya, lalu tangannya dengan menyelai, memohon maaf, minta lewat. Itu adab. Apa makna dari adab itu? Dia menganggap masih ada orang, yang tetap dia hormat. Bukan dari makna mengkultuskan atau apa, bukan. Adab. Sehingga kita ini menghormat, apalagi kepada orang tua. Berjumpa, menyapa. Agama Islam mengajarkan, idza laqitu fasallim alaihi. Kalau berjumpa, ucapkan salam. Ada saling tegur sapa, bahasa Islam, ucapkan salam. Atau kita sering menyingkat, ada berapa S, salam, sapa, gitu kan? Sopan, santun, senyum. Apa itu mananya? Adab, totok kromo, nganggep ada orang. Sekarang bayangkan, ada orang yang lebih sepuh, kita lewat, tetangga berjumpa, simpangan, tidak saling sapa. Apa dalam hati mereka itu? Seperti apa mereka itu? Tidak menganggap ada saudara. Itu dengan yang nampak saja dia tidak mampu untuk menghormati, ada adab, apalagi dengan Allah yang kita tidak bisa melihatnya dengan mata. Itu adab diajarkan dulu. Masalah satu di antara ciri orang ikhlas itu sanggup menyembunyikan amal solehnya, seperti dia malu untuk memperlihatkan amal buruknya. Menyembunyikan amal buruk masih mendingan orang yang mau berbuat buruk itu ngendap-ngendap, sembunyi-sembunyi. Bulan puasa itu kalau mau mokel itu malu, itu kan? Tapi bagaimana kalau sedang puasa Ramadan, dia Islam dewasa, makan di tempat umum, makan di depan rumah, itu kan tidak punya adab namanya. Enggak dianggap semua itu. Jangankan Allah, manusia yang lewat gak dianggap. Ini kan kebangetan. Para ulama begitu sangat indah memberikan tamsilan bagaimana orang ikhlas itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, walaupun ya di sisi yang lain kita tentu akan menghadapi beberapa dalil agama. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
apa-apa yang kau dapatkan nikmat dari Allah, hendaklah engkau bisa menampakkan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh, Pak. Makanya amal ini kan ada sholat wajib 5 waktu, ada sholat sunnah. Panjenengan untuk berangkat sholat wajib ke masjid itu dakwah, harus kelihatan. Ada orang Islam itu kok nggak tahu ketok wong iku nang masjid ya. Islam apa enggak? Namanya Nurul Iman, jenenge Nurul Iman, tapi nggak pernah kelihatan ke masjid. Ditanya, sampean Islam? Jenengku ae Nurul Iman kok, masa nggak Islam? Enggak, saya nggak pernah lihat sampean berangkat ke masjid. Amal itu jadi tampak-tampak no. Kan ada begitu. Amalan wajib itu harus ditampakkan. Berangkat ke masjid sholat fardu tampakkan, bener orang itu. Kenapa? Itu dakwah. Dan orang yang berangkat ke masjid, orang yang puasa Ramadan, tampakkan kalau dia puasa. Kan diajak berantem, maaf, ana shaim, saya sedang puasa. Itu apa? Dakwah. Jangan sampai orang Islam, orang menilainya Islam enggak ya orang itu. Ada loh. Maaf, entah dari namanya, entah dari penampilannya, entah dari kesehariannya, kok gak nampak koyo wong Islam iki. Kenapa? Akhlaknya gak menampakkan. Makanya amalan-amalan yang wajib tampakkan sebagai wujud dakwah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya Rabb, orang itu mungkin orang akan menganggap, nanti materi berikutnya masuk itu, orang bagi-bagi sembako. Sekarang bahasa kita Jumat berkah ya, atau mungkin ngaji berkah, subuh berkah, nanti tambahin maghrib berkah, isya berkah, zuhur berkah. Soalnya Jumat berkah itu sekarang konotasinya sudah nasi bungkus. Padahal berkah itu makna yang luas. Makna yang luas, semua sesuatu amalan menjadi bertambah kualitas dan amalnya kepada Allah, itu namanya barokah. Tapi sekarang diwujudkan yang disebut dengan Jumat berkah itu ya makan nasi kotak atau nasi bungkus. Oke lah, itu salah satu di antara bentuk keberkahan, supaya jangan dikerucutkan Jumat berkah itu berarti nasi bungkus. Nah, jangan. Ya, salah satu di antara keberkahan itu orang bisa berbagi, boleh. Jangan kita menilai orang, alah sok-sok akeh duit, nyumbang akeh-akeh, bagi-bagi sembako pinggir jalan, borong hasil panen petani semua diborong, alah sombong, ria. Nggak bisa kita nilai orang. Justru sebenarnya sebagai seorang mukmin kita bisa berkaca diri apa yang disuguhkan Allah dalam kehidupan kita. Kita ini kan belajar dari kehidupan, Pak. Belajar dari kehidupan. Contoh, Pak. Kita pikir orang tua itu mendidik anak. Nggih. Orang tua mendidik anak. Anak TK, SD, SMP, SMA. Orang tua itu perasaan saya didik anak-anak saya. Sebenarnya tidak. Justru anak kita itu gurunya, bapak ibu itu muridnya. Karena anak kita mengajari orang tuanya bagaimana bisa sabar, bagaimana bisa syukur. Leres. Jadi hakikatnya sebenarnya anak-anak kita yang tak berdosa, apapun yang dia lakukan itu digerakkan oleh Allah untuk mengajari orang tuanya harus berbuat apa kepada anak. Harus seperti apa? Anak ini amanah dari Allah. Bagaimana cara engkau mengajarinya? Lihat bagaimana anakmu mengajari orang tua. Jadi anak kita mencerdaskan orang tua sebenarnya. Masya Allah. Jadi kehidupan ini mengajari kita. Kalau kita bertemu dengan orang yang pelit, jangan katakan pelit kon. Berkaca diri. Jangan-jangan saya ditegur Allah. Kok diketemukan sama orang pelit? Jangan-jangan aku ini pelit selama ini. Itu belajar dari kehidupan.
Mau berangkat ke masjid diperlihatkan dengan orang-orang yang sedang berbagi sembako. Kita lihat sisi baiknya. Kenapa Allah jangan-jangan menegur, mengajari saya kurang sedekahnya, saya kurang berbaginya. Ambil sisi positifnya itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi setiap amal kita akan ditampakkan oleh Allah bila amalan itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi dalam surat Al-Kahfi 110 nampak sekali, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin mendapatkan kesempatan yang paling indah, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah lakukan dia amal saleh. Yang kedua, tidak syirik di dalam beramal, tidak syirik di dalam berakhlak, tidak syirik dalam berperilaku. Dua hal ini yang akan menjadikan kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita boleh berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ridhak. Ya Allah, aku mohon surgamu dan ridhamu. Tapi kenikmatan yang paling indah adalah ketika orang-orang dimasukkan ke dalam surga dan dia diperjumpakan dengan pemilik surga. Ila rabbiha nadhirah. Kenikmatan yang paling tinggi bagi seorang mukmin ketika dimasukkan ke dalam surga Allah adalah mereka bisa melihat Allah. Itu Pak, luar biasa itu kenikmatan. Maka siapa yang ingin diperjumpakan dengan Allah, bukan hanya dimasukkan dalam surga, tapi diperjumpakan dengan pemilik surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, kegantengannya, kecantikannya dan sebagainya, gemulainya, hebatnya fisiknya tersebut, wala ila suwarikum atau bagusnya suara, hebatnya penampilan, walakin yanzuru ila qulubikum wa taqwakum. Tetapi Allah akan melihatnya kepada isi hati dan ketakwaan kepada Allah. Dalam beberapa riwayat yang lain ada tambahan wa taqwakum. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu hadis ini juga tidak berdiri sendiri. Karena ada hal yang berkaitan dengan syariat, ibadah, ada yang berkaitan dengan akhlak. Allah tidak melihat bentuk fisik, tidak melihat suara atau kelihayan, kepandaian, kecerdasan atau yang dimiliki sebagai suatu entertainnya, tetapi Allah melihat hati mereka. Ini tidak berdiri sendiri, karena ada bagian akhlak. Kita ini sebagai seorang mukmin, kan ada ayat Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Khudhu, ambillah, pakailah pakaianmu, zinatakum inda kulli masjid. Jadi pakailah pakaianmu, perhiasanmu ketika engkau berangkat ke masjid. Artinya apa? Pakaian yang baik, yang bagus. Makanya bagi seorang mukmin tidak mandi itu tidak bersyukur. Orang kok seharian gak mandi gitu. Terserah aku. Yang penting kan kalau sholat sah. Tadi Allah tidak melihat bentuk fisik, bau badan, suara dan sebagainya. Betul,
Allah melihat isi hati. Betul. Itu sisi fikihnya, sisi syariah ibadahnya betul. Tapi ada sisi akhlak. Sisi akhlak. Sisi akhlak itu apa? Dijaga adab. Panjenengan mau ketemu bupati, wali kota, bertemu bapak camat, tetap bertemu, mau rapat RW atau di LKMD, di kelurahan dan sebagainya, di kecamatan, panjenengan ya baju yang baik, penampilan yang baik, tidak bau, kan begitu. Masa menghadap Allah apa adanya? Itu bagian dari akhlak. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, itu pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ciri ikhlas tadi sudah, jadi tidak hanya merasa takut tentang amalnya ini. Jangan-jangan belum sempurna, jangan-jangan Allah belum redha, jangan-jangan, jadi selalu melakukan evaluasi diri. Yang kedua, tidak menampakkan amal dalam artian dia tidak menjadikan dirinya ria. Yang berikutnya dari kajian ikhlas ini, ada yang melandasi seseorang itu ikhlas. Supaya bisa ikhlas, apa yang menjadikan sandaran kita? Yang pertama, ada bentuk kecintaan kita kepada Allah. Mahabbatullah. Surat Ali Imran 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan fattabi'uni, ikuti aku. Oh, berarti Quran ini campuran dengan ucapan Muhammad dong. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Quran berarti campuran, firman Allah iya, ucapan Muhammad iya. Bukan. Nabi itu diperintahkan oleh Allah firmannya seperti itu, agar Nabi menyampaikan firman Allah, buktinya seperti itu. Itu dari Allah semua. Jika Allah berfirman, jika engkau mencintai Allah, Allah berfirman, Muhammad sampaikan, fattabi'uni, ikuti aku. Itu Allah yang berfirman, Nabi yang menyampaikan, gitu maksudnya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi yang pertama, landasan ikhlas itu cinta kepada Allah, lalu diwujudkan dengan cinta kepada Rasulullah. Bentuknya apa? Mengikuti sunnahnya. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Ya, orang itu kalau tidak ketemu syukur, susah Pak untuk ikhlas. Susah. Pas wayai akeh utange, belum dapat duite, lalu ada dari pengurus pembangunan minta sumbangan. Susah Pak. Susah. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Surat Al-Isra ayat 70. Jadi orang itu kalau tidak ketemu syukur, sulit Pak bisa ikhlas. Susah. Maka kalau orang itu banyak bersyukur, maka apapun yang dia lakukan, maka amalan tersebut akan dilandaskan kepada bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, untuk bisa bersyukur itu tentu ada metodologi, tekniknya. Itu ya, apa caranya supaya bisa bersyukur? Maka dijelaskan ada dua hal. Ada berkaitan dengan urusan dunia, ada berkaitan dengan urusan akhirat. Kalau untuk urusan dunia, lihatnya ke bawah.
lihatnya ke bawah. Kita alhamdulillah punya rumah, masih banyak orang yang masih ngontrak misalkan. Bahkan masih banyak orang tidurnya di kolong jembatan. Kita bersyukur sudah punya rumah, walaupun masih nyicil misalkan. Kita masih diberi sehat, lengkap panca inderanya, ke masjid masih berjalan kaki, alhamdulillah. Orang-orang kemarin kakinya sudah hilang satu, bahkan ada terlahir tidak punya kaki. Urusan dunia lihat ke bawah. Jadi kita bisa mensyukuri nikmat Allah begitu besar, insyaallah. Mungkin kita bentuk ketawakalannya dalam rangka syukur itu kalah sama cecak kira-kira ya. Cecak itu makanannya yang terbang, cecak sendiri nggak bisa terbang. Sementara dia berada hanya di dinding-dinding rumah, makanannya terbang. Jadi itu susah. Tapi kan belum ada berita menyatakan telah kelaparan ribuan cecak gitu kan, nggak pernah ada. Masya Allah. Semua makhluk hidup dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu cara bersyukur pertama, urusan dunia lihat ke bawah. Ila man dunahu fid dunya. Kemudian untuk urusan akhirat lihat ke atas. Ila man fauqahu fid din atau fil akhirah. Melihat urusan akhirat ke atas. Masya Allah. Orang itu padahal ya rumahnya kecil, dia pun serabutan, tapi tiap tahun tidak pernah ketinggalan, selalu kurban, dan hewan yang dikurbankan selalu yang baik. Dia rumahnya jauh, tapi bisa nyampe ke masjid, ikut sholat berjamaah, ikut kajian majelis. Masa saya yang rumahnya dekat tidak pernah nyampe ke masjid? Jadi urusan akhirat lihatnya ke atas. Masya Allah. Sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya adalah ikhlas itu berkaitan dengan seseorang yang tidak pernah, apa kita katakan ya, kita sering tidak puas apa yang diberikan oleh Allah. Bahasa sininya apa ya? Bahasa Sundanya Rasulo. Saya loh sudah berusaha sebaik-baiknya, masa saya tidak dianggap? Jadi protes. Orang yang tidak pernah protes dengan ketentuan Allah, makanya bisa ikhlas. Ya Allah. Makanya bahasa agama kita, apapun yang datang dari Allah, apapun yang dibawa oleh Rasulullah, tidak ada bahasa lain kecuali mengatakan qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat. Kenapa? Karena orang mukmin punya rumus, semua apa yang datang dari Allah, semua apa yang dibawa oleh Rasulullah, pasti itu yang terbaik bagi kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berikutnya adalah seseorang mendorong untuk ikhlas itu apa? Tidak mencari sesuatu yang dia tuju kecuali keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dia melakukan amal ibadahnya, ruku sujudnya, yang dia cari adalah karunia dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang ikhlas itu ridha Allah. Itu penting Pak. Kita ibadah, lakukan amal lillah.
Tetapi memang kan gini Pak, mulanya ikhlas, kehidupan belum berakhir Pak. Lalu ikhlas, pertengahan ikhlas, di penghujung ikhlas husnul khatimah. Ikhlas, di pertengahan ikhlas, di akhir tidak ikhlas. Jadi kita ini berproses untuk menjaga keikhlasan itu perlu diperjuangkan terus menerus. Di awal kita amal ikhlas, tapi lalu keikhlasan di amal itu justru dirusak oleh perjalanan hidupnya sendiri. Yang kemudian amalan ikhlas di awal tadi tergerus nilai-nilainya, bahkan habis pahalanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lanjut bahwa orang yang ikhlas itu berarti amalan ibadah, ya, amalan perbuatan hati yang tidak dicemari oleh sifat-sifat tercela, oleh sifat-sifat syirik. Ini kategori awal ikhlas itu. Pertama, tidak riya, pamer. Tidak riya atau pamer. Bukan berarti pamer itu ditampakkan atau tidak ditampakkan. Karena pamer itu sama. Semua sifat riya atau pamer ini hati. Hati. Hati ini bisa jadi dia pamer karena menampakkan amal, atau dia merasa pamer riya karena menyembunyikan amal. Sing bener amal itu ya aku, orang ditampak-tampak no. Itu juga riya. Jadi riya itu adalah hati yang lurus saja. Ikhlas itu hati yang lurus saja. Ditampakkan atau tidak ditampakkan, tidak pernah merubah tujuan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Makanya dalam bahasa infak, zakat, sedekah, jika engkau tampakkan amal ibadahmu, jika kau tampakkan sedekahmu, itu amat baik bagimu. Dan jika engkau menyembunyikan sedekahmu, itu pun sangat baik bagimu. Ditampakkan baik, disembunyikan pun baik. Kenapa? Karena orang yang sudah tertanam nilai keikhlasan dalam hati, tujuan amalannya semata-mata untuk menggapai keridhaan dari Allah. Itu. Jadi jangan takut menampakkan amal jadi riya nanti. Yang penting toto hatinya agar amal ibadahnya itu diniatkan semata-mata tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'ah, pendengaran. Jadi kalau riya itu mata, jadi supaya kelihatan. Kalau sum'ah pendengaran, jadi kalau dipuji seneng dia. Jadi kalau nggak dipuji senep, gitu kan? Kalau dipuji tambah rajin dia, nggak dipuji hilang dia, gitu kan? Nah, itu namanya sum'ah. Ujub, nah, ujub itu tepuk dada, membanggakan diri. Sebenarnya kategori ini bisa jadi tadi riya itu pamer yang ditampakkan oleh mata, tapi mungkin orang itu selamat dari sifat riya, tapi tidak selamat dari sifat ujub. Sing bener kaya aku iki. Nah, tidak riya memang, tapi ujub. Nah, ini hati-hati Pak. Lalu berikutnya, ini kan perbandingan. Seneng dipuji. Ada orang ini, aku gak butuh pujian. Nah, itu bagus. Tapi benci dicela. Gak dipuji gak apa-apa, tapi jangan mencela. Ada orang itu. Orang yang lillah dipuji tidak menambah dia berbangga,
dicela dia tidak menjadikan sakit hati. Kira-kira kita kan punya kelebihan kekurangan, Pak, bisa berkaca gitu. Ada orang itu senang dipuji, tapi kalau dicela sabar aja. bisa sabar. Tapi ada orang ya, nggak dipuji nggak apa-apa, tapi dicela, ojo sampai ya mengecilkan saya, awas. Nah, ya. Itu berarti orang yang tidak sanggup dalam celaan. Itu sama dua hal itu. Senang dipuji, benci dicela. Orang ikhlas itu dipuji terserah awakmu, mencela ya terserah awakmu. Sak kuatmu, sak karep-karepmu, aku gak pengaruh. Dalam artian tidak ada rasa yang menyebabkan dengan celaan itu sakit hati, dengan pujian itu lalu bertambah membumbung tinggi perasaannya. Tidak. Kenapa? Karena dia punya kesadaran bahwa tujuan ibadah itu hanya karena Allah. Cukup pujian dari Allah, cukup dia merasakan apa yang dievaluasi dalam kehidupan ini bisa mengantarkan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu kunci daripada amal ibadah kita diterima oleh Allah yaitu ikhlas. Yang kedua, ittiba. Ittiba itu mengikuti tuntunan sesuai sunnah dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma kemudian kita harus mengkompilasi dasar-dasar itu. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa belajar langsung. Sebagai sandaran kita beragama Al-Quran dan Sunnah, betul. Bagaimana Qurannya, bagaimana Sunnahnya, betul. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita mendapatkan pemahaman dari Al-Quran, pemahaman dari hadis-hadis Nabi. Itu butuh tangga-tangga untuk nyampe ke sana. Siapa yang jadi tangganya? Ya para ulama. Untuk bisa paham Quran dan hadis, ya butuh guru. Ini penting, saudara. Butuh guru. Oleh karena itu, sunnah yang menjadi sunnah Nabi itu kan yang dikenal ada 4, Pak. Qauliyah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Nah, dari qauliyah ini nanti akan macam, Pak. Untuk menjadikan amalan kita, ada bab berkaitan dengan tauhid, ada bab berkaitan dengan syariat, gitu kan? Ada bab berkaitan dengan akhlak. Nanti landasannya ini bagaimana kedudukan perkataan Nabi tersebut, apakah sahih, apakah hasan, apakah dhaif, apakah maudhu, palsu, dan seterusnya, macam-macam. Nanti dhaif itu terbagi lagi, dhaif yang sedang, yang biasa, yang kecil, dhaif yang sangat. Itu para ulama beda-beda. Lalu juga di antara para ulama juga berbeda di dalam menganalisa, sehingga tidak sedikit daripada dalil-dalil dari Nabi ya yang dipelajari oleh ulama dari tokoh, dari gurunya guru maha guru itu beda. Kata maha guru yang satu, ini hadisnya sahih. Kata maha guru yang lain, ini hadisnya dhaif. Itu sering terjadi begitu. Nah, ini mari kita dewasa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jangan hanya berbicara tentang fikihnya, tapi kita bahas tentang akhlaknya. Karena kita butuh ukhuwah, kekuatan kaum muslimin. Umat Islam yang mayoritas di bumi Indonesia kenyataannya lemah. Betul, saudara. Kalau umat Islam ini bersatu, hilangkan sekat-sekat karena perbedaan fikih. Ayo kita kuat persaudaraan kita dengan ukhuwah akhlak.
yang mayoritas muslim ini bisa menguasai negara ini. Karena sekat-sekat tadi, karena perbedaan-perbedaan tadi yang sulit kita ukhuwahnya, karena ada sekat itu, kita lemah, Pak. Semua jago panggung, semua jago mimbar di mimbarnya masing-masing, sehingga lemah dalam ukhuwah. Kita lihat bagaimana kalau panjenengan lihat di YouTube, komentatornya itu seperti apa? Rusak, Pak. Rusak. Bagaimana kita akan meninggikan al-Islam yu'la wa la yu'la alaih. Islam itu sangat tinggi. Tidak ada yang bisa meninggi ajaran Islam ini. Al-Quran juga berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu kalau diperdebatkan, didiskusikan di hadapan agama-agama di muka bumi di dunia ini, Islam pasti akan berada di posisi teratas, akan dimenangkan oleh Allah. Sekalipun mereka tidak puas, mereka akan benci. Tahu mereka, oh benar, Islam ini benar, agama yang benar, tapi mereka tetap tidak terima. Seperti keyakinan keimannya Abu Thalib. Abu Thalib itu tahu Islam yang dibawa oleh keponakannya Nabi Muhammad itu Islam yang benar, agama yang benar, tapi dia merasa sungkan dengan nenek moyang yang dia ikuti selama ini. Itu disebut dengan keimanan tertutupi oleh nafsu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, qauliyah, sabda-sabda Rasulullah. Yang kedua, fi'liyah, perbuatan Nabi. Kalau kita kupas bahasa hadis, nanti akan menemukan ada amalan yang Nabi tidak melakukan, tapi dilakukan oleh sahabat. Banyak sekali. Ya. Takririyah, Nabi tidak melakukannya, sahabat melakukannya, Nabi tahu, tapi Nabi diam. Itu juga persetujuan takririyah. Jadi sahabat melakukan amalan, Nabi tidak, tapi Nabi diam. Itu tanda Nabi bersetuju. Setuju namanya takririyah. Yang keempat, hamiyah, cita-cita. Nabi menghendaki sesuatu tapi tidak terlaksana, seperti puasa pada tanggal 9 bulan Muharram. Jadi Nabi itu kan mengajarkan kepada sahabat setiap tanggal 10 Muharram itu puasa, namanya Asyura, hari ke-10. Tapi para sahabat ketika mengamalkan puasa tersebut, mereka diledek oleh kaum agamawan yang lain. Lihat, agama Muhammad niru agama kita. Buktinya apa? Agama kita puasa tanggal 10 bulan Muharram, ternyata Muhammad pun puasa pada tanggal 10 Muharram. Dia niru-niru kita. Sahabat itu merasa sakit, melaporkan kepada Rasulullah bahwa puasa itu niru-niru mereka, katanya. Lalu Nabi menjelaskan, baik kalau begitu, jika tahun depan aku masih panjang umur, maka mulai puasa tanggal 9 Muharram. Tapi belum nyampe Muharram tahun depan, Rasulullah sudah wafat. Itu namanya hamiyah, cita-cita Nabi. Itu jadi sunnah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu tentang mengikuti sunnah itu, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dibawa oleh Nabi, maka ikuti, ambil. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi, dilarang oleh Nabi, maka engkau mencegahnya, engkau menghindar. Para jamaah, nah untuk memaknai ini, maka ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayatnya sahih. Khairun nas qarni, khairul qurun qarni. Sebaik-baik zaman
adalah zamanku. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, kata Nabi. Zamanku itu zaman Nabi berjumpa dengan para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang 100 tahun setelah itu. Summal ladzina yalunahum, kemudian 100 tahun setelah itu. Jadi umat yang terbaik menurut sabda Rasulullah adalah zaman sahabat yang berjumpa dengan Nabi, dan 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Siapa 200 tahun ini? 100 tahun pertama disebut ulama, yaitu tabi'in, generasi tabi'in. Sahabat adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi, berjumpa dengan Nabi, itu sahabat. Tabi'in adalah orang-orang yang tidak berjumpa dengan Nabi, tapi mereka berjumpa dengan sahabat Nabi. Yang 100 tahun kedua adalah orang-orang yang tidak berjumpa dengan sahabat, tapi mereka berjumpa dengan ulama yang berjumpa dengan sahabat. Itu disebut atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Itu kata Nabi generasi terbaik. Itu yang disebut dengan pahamilah agama Islam dengan cara pemahaman terbaik. Nah, kalau kita urut, Pak, siapa yang disebut dengan tabi'in? Siapa yang disebut dengan atba'ut tabi'in? Siapa orang-orang di 100 tahun pertama setelah Nabi wafat? Siapa di 200 tahun setelah Nabi wafat? Ternyata kalau kita urut di dalam sejarah, itu para ulama yang kita kenal. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali beserta guru-gurunya dan murid-muridnya. Itu pemahaman. Makanya alhamdulillah sekarang sudah mulai pada menyadari itu. Kelompok-kelompok organisasi Islam sudah masuk ke situ. Ngapunten. Yang dulu yang disebut kelompok Salafi, kaum Salafi, itu ingin mengatasnamakan dirinya. Mereka adalah orang-orang yang berpemahaman kepada ulama-ulama salaf. Itu bagus. Cuma cara pemahaman mereka justru tidak mengikuti ulama salaf. Mereka belajar agama dari gurunya, yang gurunya kadang-kadang terputus, tidak dari gurunya sampai ke ulama tabi'in tadi sama atba'ut tabi'in. Nah, sekarang alhamdulillah, jadi kaum yang belajar seperti itu, kalau Muhammadiyah kan sama dengan Nahdiyin. Ulama 4 menjadi sandaran. Hanya maaf, kalau Nahdiyin pemberatannya di Imam Syafi'i, kalau Muhammadiyah itu sebenarnya sama, tapi penekanannya ada di Imam Ahmad bin Hanbal. Sama. Saudi Arabia itu Salafi, Wahabi, itu penekanannya dulu adalah sama Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sekarang sudah semua bawa kembali kepada tuntunan itu. Ulama kaum terbaik, maka dipelajari semuanya. Kenapa ini harus kita sampaikan? Kita cinta untuk ukhuwah. Imam Ahmad itu di dalam kitabnya dan menyampaikan dalam pengajiannya, beliau mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Saya tidak suka kunut subuh. Tapi kepada santrinya dia berkata, wahai santriku, kalau engkau nanti pulang ke kampung halaman, atau ketika engkau berada di mana, ikut sholat subuh dengan kaum di sana yang imamnya melaksanakan kunut subuh, mengangkat tangannya dan menjaharkan doanya, hendaklah engkau ikut mengangkat tanganmu dan mengaminkan.
Itu Imam Ahmad. Lalu ditanya oleh santrinya, wahai tuan guru, bukankah engkau mengajari kami kunut subuh itu bid'ah dan engkau tidak melakukannya? Kenapa engkau justru memerintahkan kami seperti itu? Apa dia jawab? Aku ternyata lebih mencintai ukhuwah daripada sekedar membesar-besarkan masalah fikih. Subhanallah. Karena ketika besar-besarkan perbedaan, itu menjadi penyakit hati. Susah untuk bersatu ukhuwah. Yang terjadi saat ini umat Islam lemah. Lemah, Pak. Jagonya di mimbar masing-masing. Hebat, tapi susah untuk bisa merangkul ukhuwah kaum muslimin. Indonesia mayoritas muslim. Lemah, Pak. Bagaimana kita mau memasukkan syariat di dalam undang-undang kita? Perundang-undangan kita butuh dikawal dengan ajaran syariat. Memang kita mungkin tidak harus menjadikan negara ini negara Islam, tidak. Karena perjuangan ini melibatkan semua unsur, semua kalangan. Tapi bagaimana kita ini sesuai sila ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada kewajiban kita. Bagaimana ajaran syariah itu bisa masuk dalam undang-undang. Jadi orang yang menunaikan syariah agama kita ini bisa di backup dengan undang-undang. Bukan seperti mereka yang punya jabatan, lalu tim paskibraka tidak diperbolehkan menggunakan hijab. Itu kan jadi masalah. Bahkan kita ini sudah tahu semua kebebasan beragama, silahkan, jangan dilarang-larang. Kan begitu. Kenapa? Karena lemahnya itu umat Islam. Kita butuh ukhuwah, kesatuan. Sekat-sekat kecil kita buang. Ayo kita persamaan yang kita perbesar. Nah, kaitan dengan ini, Pak. Orang itu kalau nunggu ikhlas susah. Saya mau nyumbang masjid tapi hati masih belum ikhlas. Nanti ayo nunggu ikhlas. Gak bakalan sedekah-sedekah, Pak. Mau bantu orang takut ria, nanti takut jadi pembicaraan orang, nanti pahalaku hilang. Ndak, nanti nunggu ikhlas. Gak bakal ikhlas, Pak. Gak bakal bantu orang. Maka dalam amal itu, sekalipun belum bisa ikhlas, lakukan amal. Kan sekarang banyak, Pak. Saya jam 12:30, jam 1 itu sudah banyak posting. Monggo tahajud, pikir aku belum tidur. Dia sudah bangun untuk tahajud. 12:30, jam 1. Assalamualaikum, monggo tahajud. Tapi pikir saya jam sekian belum tidur. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Walaupun kita tidak buruk sangka, jangan-jangan hanya nge-share terus tidur lagi. Sampai orang tua itu bilang, seorang ibu kepada anaknya, "Nak, tolong video, nak, ibu mau tahajud." Allahu Akbar, di video sama anaknya. Dapat selesai tahajud, dia share di grup. Ayo teman-teman tahajud, dilihat, oh ibu ini tahajud. Ria. Tapi siapa tahu dengan dia nge-share tahajud dan praktek itu, ada orang-orang di grup itu ngikut, niru. Kan punya pahala dari orang yang melakukannya. Jadi walaupun belum ikhlas, lakukan aja amal itu. Apalagi yang berupa amal sedekah, bantu orang. Aku belum bisa ikhlas, lakukan sedekah, lakukan bantu orang, walaupun kau belum ikhlas. Nah itu, Pak. Karena pada dasarnya apapun yang kita lakukan, walaupun mulanya tidak ikhlas, tapi orang yang menerima kebaikan, lalu dia mendoakan kita, semoga Allah memberikan pahala, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah membalas kebaikannya. Itu kan jadi sesuatu yang mulia, mendapatkan limpahan pahala bagi orang yang melakukannya, sekalipun mulanya dia tidak ikhlas. Oleh karena itu, berkaitan dengan materi ikhlas yang disampaikan tadi, dengan ittiba'nya kepada Rasulullah, tetapi tetap kita berupaya untuk melakukan amal, walaupun belum ikhlas, lakukan amal itu sambil bermohon, ya Allah, semoga Engkau menerima amal kami, semoga Engkau mengampuni, ya Allah, ketidakikhlasan kami. Minta tolong ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi motivasi kita untuk melakukan amal-amal ibadah, yang senantiasa amal ibadah itu kita selalu tujukan hanya karena Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Bahkan untuk memberi nasihat ke dalam diri kita, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Di dalam surat Yunus, qul, katakan, bifadlillahi wa birahmatihi, berkat karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah. Gitu kan? Kita bisa sholat, kita bisa ibadah, bisa ngaji, infak sedekah, bantu orang. Itu karena karunia dan rahmat dari Allah, bukan karena nafsu kita. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bergembiralah engkau, bukan karena engkau rajin sholat, bukan karena engkau rajin ibadah, bukan karena engkau bisa membantu infak sedekah kepada orang, tapi senanglah, gembiralah karena Allah memberikan karunia dan rahmat. Dengan karunia dan rahmat tersebut kita digerakkan mampu melakukan amal-amal saleh. Barakallahu lana wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam naungan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.